Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Sobat Rehat. Berjumpa lagi di Rehat Renungan Harian Toraya, edisi hari Rabu tanggal 26 Maret 2025. Tema rehat kita di pagi ini, Allah pasti menepati janjinya. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri pada kami. Satu hari lagi Tuhan layakkan kami boleh menikmati hari di saat ini ya Tuhan. Sebelum kami memulainya, kami mau mengawalinya di dalam tuntunan kasih firman-Mu Tuhan. Mohon belas kasih, biar lewat pembacaan dan perenungan firman ini boleh terus menuntun kami dalam mengerjakan, dalam melakukan apa yang harus kami lakukan di hari ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita terambil dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya." Demikian firman Tuhan. Allah pasti menepati janjinya, atau di dalam bahasa Toraja, manapa tu puang lako pangaluna. Janji adalah sebuah istilah teknis yang kerap menjadi tolok ukur keseriusan. Di dalam Alkitab, Allah berkenan membangun hubungan yang serius dengan manusia. Hubungan tersebut menjadi kudus dalam sebuah ikatan perjanjian. Keseriusan ikatan perjanjian antara Allah dan manusia tergambar dalam ungkapan Ibrani carat berit. Secara harfiah, kata ini berarti memotong perjanjian yang disimbolkan oleh kedua pihak yang berjanji dengan pemotongan hewan. Dengan kata lain, ikatan perjanjian antara Allah dan manusia terkait dengan kehidupan dan kematian. Salah satu janji Allah kepada Israel adalah membawa mereka ke sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ungkapan susu dan madu menjadi ungkapan simbolik atas kehidupan yang dijaminkan Tuhan kepada umatnya. Jika kita memperhatikan sejarah bangsa Israel, mulai dari Abraham yang mendapat janji ini pertama kali, hingga kepada seluruh perjalanan bangsa Israel di padang gurun, maka akan tampak bahwa
Menghidupi janji Allah bukanlah perkara mudah. Mereka berkali-kali meragukan dan mempertanyakan janji dan penyertaan Allah. Akan tetapi, dalam sebuah pengintaian, mereka menyaksikan sendiri bahwa negeri yang mereka tuju sesuai dengan negeri yang dijanjikan oleh Allah. Negeri tersebut berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 27. Allah pasti menepati janjinya. Keraguan kita pada janji Allah umumnya terletak pada ketidaksiapan berproses dalam cara kerja Allah. Sementara kita berpengharapan pada janjinya, Allah sudah menunjukkan kesetiaannya dengan terus menopang kita berjalan menuju pemenuhan janjinya. Jalan tidak mudah bisa saja dipilihkannya untuk memastikan kepada kita bahwa pemenuhan janji Allah tidak pernah terletak pada kemampuan kita, melainkan semata pada kesetiaan Allah pada janjinya. Amin. Menutup renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan-Mu, untuk janji-Mu yang senantiasa Engkau tepati. Ajar kami Tuhan juga untuk menepati janji yang kami buat. Tolong kami dalam kelemahan kami, tolong kami dalam perjuangan kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian rehat kita di hari ini. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.